Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Allah. Ya. Kita mau berakhir, perhatikan kalimatnya. Wasari'u, ya. Dan bersegeralah kalian ila maghfiratin, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, segera tobat. Ya. Jadi kalau Anda sudah terpikir mau tobat, jangan tunda-tunda. Itu Allah sedang berikan kasih sayang. Ya. Masya Allah. Hati-hati. Barangkali mungkin kita tidak tahu 3 hari lagi mau meninggal, 2 hari lagi mau meninggal. Tiba-tiba Allah masih berikan petunjuk. Anda lewat, diajak oleh teman, yuk ikut taklim dulu, disampaikan. Begitu dengar kalimat tobat, terfikir. Itu kasih sayang yang Allah berikan. Cepat ambil. Segerakan. Jadi ada sara'a, perhatikan ya. Ada sara'a, ada sa'a, itu lain. Ya. Coba lihat, cek yang kalau Anda salat Jumat itu ya. Kan ada ayat di Quran, Quran surah ke-62 ayat 9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila. Baik, fas'au di situ artinya apa? Dan bersegeralah. Kenapa kok bisa ada kata bertobat menggunakan kata sara'a, wasari'u artinya bersegera, tapi saat salat Jumat kalimatnya menggunakan fas'au, diartikan bersegera. Kok bisa 2 kalimat punya arti yang sama? Hati-hati. Kalau Anda mendapatkan kalimat fas'au, bersegera, itu artinya bersegera dengan siap-siap. Ya, dimandi dulu, pakai minyak wangi dulu, siap-siap baru berangkat, datang di awal waktu. Ya. Makanya ibu saya mohon Bu ya, saya mohon sebesar-besarnya, ini jarang sekali banyak dilakukan oleh keluarga muslim saat ini. Kalau sudah tiba waktu Jumat, Bapak tuh ingatkan Bu, siapkan pakaiannya, minyak wanginya, saat berangkat ibu SMS, titipkan Pak doa yang paling mustajab di antara 2 khutbah, mohonkan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita dan sebagainya. Itu luar biasa. Luar biasa. Tapi siapkan perangkatnya, itu bahasa Qurannya fas'au, siapkan dulu, perbaiki dulu penampilannya. Dan Masya Allah, tapi kalau meminta kita tobat, itu kalimat fas'au dihilangkan, diganti dengan wasari'u. Sari'u itu dari kata sara'a, artinya bersegera, jangan diundur-undur walaupun cuma berpikir. Ada orang salah siang hari, pengen tobat diundur, nanti ajalah malam sekalian tobatnya. Anda belum tentu hidup sampai malam hari, begitu sore meninggal. Bisa terjadi. Karena itu, afwan, ketika Anda terfikir untuk bertobat, segerakan saat itu tobat. Segerakan. Ya. Kapan waktu yang terbaik? Saat merasakan kesalahan, tiba keinginan tobat, segerakan pada saat itu. Apa yang dilakukan? 3 hal. 3 hal. 1, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Langsung pada Allah ya, bukan pada orang. Dia bukan datang pada seorang, saya kan, seorang kiai, seorang siapapun, saya pernah salah begini, saya tobat. Bukan, mengakui pada Allah. Ya. Saya nggak perlu bayar. Ya. Karena ada orang mengakui dosanya dan bayar gitu ya. Nah, itu tidak tepat. Ya. Tidak perlu bayar. Jelas? Akui kesalahan. Yang kedua, sesali kesalahan itu. Sesali. Tangisi gitu ya. Begitu tobat pertama Anda coba menangis. Gak bisa menangis, besoknya tobat lagi, menangis. Gak bisa menangis juga hari ketiga, berusaha menangis lagi. Hari keempat belum bisa nangis juga, nangis lagi terus. Hari kelima belum bisa juga, tangisi diri Anda yang belum bisa menangis terus. Terus. Sampai bisa kita menikmati apa yang kita mohonkan pada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, berjanji tidak mengulangi, dan memperbaiki dengan memperbanyak amal soleh. Berjanji tidak mengulangi dan memperbaiki dengan memperbanyak amal saleh. 1, akui. 2, sesali. 3, berjanji tidak mengulangi kembali dan memperbanyak dengan amal saleh. Itu bila terkait dengan Allah langsung. Misal dulu jarang sholat, ya. Misal dulu nggak pernah baca Quran, ya. Macam-macam. Itu 3 hal lakukan. Ya. Bila kemarin misalnya Anda yang jarang-jarang sholat, sekarang orang lain kerjakan fardu, Anda tambah dengan sunnahnya. Ya. Orang lain puasa misalnya Ramadan saja, Anda tambah Senin Kamisnya, puasa Daudnya, macam-macamnya, Masya Allah. Ya. Tapi kalau kesalahan terkait dengan manusia, tambah yang keempat. Meminta maaf dan menyelesaikan urusan yang terkait. Meminta maaf dan menyelesaikan urusan yang terkait. Hati-hati ya, Bapak Ibu, hati-hati. Terutama ibu Bu ya, terutama ibu. Saya beri contoh begini. Ada seorang berbuat salah ya, pada orang lain, misal mencela misalnya, mencela. Sebetulnya ketika dia mencela si A, sepanjang dia mau minta maaf, itu Allah sudah tutup itu. Ditutup oleh Allah, tidak disebarkan. Ya.
di urusannya antara orang itu dengan orang yang berbuat salah saja. Ya. Jadi kalau orang yang mencela ini mau minta maaf, sepanjang dia tidak menyebarkan, itu akan ditutup oleh Allah. Ya, sampai dia minta maaf. Ya. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang, mohon maaf, sudah tahu salah, disebarkan juga kesalahannya. Disebarkan juga. Misal, ada seorang mencela si A, lalu mencelanya nggak tanggung-tanggung, dicela misalnya di media sosial. Ya. Masya Allah, kelihatannya seperti orang baik, ternyata dia itu tidak seperti yang digambarkan banyak orang. Misal, orang penasaran siapa sih? Terus dia panggil orang. Ya. Sebutkan ciri-cirinya, sebutkan begini begitu, itu tersebar sedunia. Yang jadi masalah, ketika si fulan ini orang baik misalnya, orangnya baik, ya, cepat memaafkan, sebelum diminta pun sudah dimaafkan. Urusan dia memaafkan selesai dengan Allah. Tapi urusan yang mencela kalau belum minta maaf, itu belum selesai dengan Allah. Belum selesai. Yang jadi masalah, ketika si fulan memaafkannya, selesai masalah dengan si fulan. Misal, si A punya salah dengan si B. Ya. Si A menyebarkan. Lalu satu masa, si A minta maaf kepada si B. Nah, kalau diterima pemaafannya itu, dosa si A kepada si B dihapuskan, tapi si A yang telah menyebarkan informasi itu tetap menanggung dosa dari itu. Sepanjang dia tidak meralatnya. Dan biasanya kalau salah sudah menyebar, itu tidak mudah untuk meralatnya itu. Tidak mudah. Makanya jangan sampai mudah sekali kita, maaf sebelumnya, jangan sampai mudah menyebarkan sesuatu yang belum jelas. Bahkan, kalaupun itu terkait dengan kesalahan. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, adapun masalah yang terkait seperti utang piutang dan sebagainya, itu mesti diselesaikan dulu. Ya. Tidak lantas minta maaf, utang lunas ya. Nah, belum tentu. Ya, belum tentu. Kalau dia mengiyakan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tetap berlaku. Ya. Baik. Yang terakhir, kalau Anda sudah bisa melakukan itu, maka berbahagialah dan tinggal melihat diterima atau tidak. Ciri tobat seseorang diterima, itu umumnya ada dua. Ciri tobat seseorang diterima, umumnya ada dua. Baik. Satu, merasa tidak suka dengan berbagai maksiat dan kesalahan, khususnya yang pernah dilakukan. Ya, dengan berbagai maksiat dan kesalahan, khususnya yang pernah dilakukan. Misal, ada seseorang pernah bergibah, dia bertobat dari gibah. Maka ciri tobatnya diterima. Setiap dia mendengar, melihat, menyaksikan sesuatu yang terkait dengan gibah, dia nggak akan suka. Begitu pulang ke rumah, misalnya, pagi-pagi acara TV sudah gibah, dia nggak akan suka, dia akan pindahkan pada channel lain. Ya. Radio misalnya sudah berbicara tentang gibah, dia akan pindahkan pada yang lain. Melihat orang kumpul-kumpul, begitu bergabung, kok judulnya pengajian, tapi membicarakan orang lain, dia akan menghindar dari situ. Alhamdulillah, itu salah satunya. Bahkan sebagian orang lebih melakukan kebaikan. Wah, ini isinya televisi nggak baik semua nih, nggak bagus misalnya ya. Ada acara yang tidak bagus, mengajak pada keburukan, dia akan ganti, cari yang lebih bagus. Ya. Cari program yang lain, lebih banyak mendekatkan diri pada Allah. Kalau Anda bisa mencari yang baik, kenapa pilih yang jelek? Ya, kenapa pilih yang jelek? Tinggalkan aja. Tinggalkan, selesaikan. Nah, itu caranya. Ya. Di tanda yang pertama, dia tidak akan suka dengan maksiat, khususnya pada yang pernah dikerjakan. Kalau sudah nggak suka dengan aneka maksiat, itu sudah bagus. Ya. Misalnya, saya gosip sudah nggak suka. Ya, tapi kumpul-kumpul nggak apa-apa lah misalnya. Nah, itu tidak tepat. Ya. Ya, dia akan merasakan yang lain tuh nggak enak semua. Bohong tidak nikmat, melihat orang jarang ke masjid sudah nggak enak, ya, macam-macam. Itu tandanya ada kebaikan besar di situ. Ya. Yang kedua, ciri yang paling utama adalah ibadahnya, kebaikannya semakin meningkat. Semakin meningkat. Maka berbahagialah kalau Anda mendapati itu. Ya, semakin meningkat. Tadinya kumpul-kumpul, sekarang mau taklim, masya Allah. Ya. Orang lain liburan, ngambil waktu misalnya yang padat untuk macam-macam, pergi kemana-mana, dia mendekat kepada Allah. Itu ada kenikmatan luar biasa. Kenikmatan luar biasa. Ya. Nah, kalau Anda ingin latihan untuk bertobat, cobalah bangun di sepertiga malam, ya, dan mohonkan ampunan kepada Allah. Ya, setelah tahajud, waktunya setelah tahajud, beberapa saat menjelang fajar, itu paling bagus. Karena Allah dalam hadis qudsi melalui lisan Rasulullah SAW menyampaikan, dan hadis ini qudsi diriwayatkan orang pertamanya 31 orang sahabat senior. Orang pertamanya. Ini tafsir dari ayat Quran surah ke-51 ayat ke-18. Di sini kita berhenti. Wabil ashari hum yastaghfirun. Quran surah Az-Zariyat ayat ke-18. Wabil ashari, dan di waktu-waktu sahar. Sahar itu waktu singkat menjelang fajar. Saya sudah pernah jelaskan, ya. Jadi kalau fajar 4.14, Anda jam 4 kurang seperempat selesai tahajud, jangan kemana-mana dulu, duduk. Perbanyak istighfar. Ya, mohon ampun, ingat dosa dan sebagainya, macam-macam, insyaallah. Itu langsung hadis qudsi. Ya, hadisnya qudsi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah akan turun ke langit dunia, maksudnya membentangkan rahmatnya. Ya. Kemudian, fayaqulu, dan menyampaikan 3 hal. Ya ibadi, hai hambaku,
Siapa yang memohon kepadaku, aku akan berikan. Siapa yang meminta, aku akan kabulkan. Dan siapa yang beristighfar kepadaku, aku ampuni dosanya. Aku ampuni dosanya. Karena itu, mari kita biasakan ya hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tadi Anda sudah mau bertobat, silakan coba tobat ya. Barangkali inilah sayangnya Allah kita dipanggil hari ini saat orang lain punya kesibukan. Barangkali ada sebagian dari dosa-dosa kita yang ingin dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup dengan amin ya, harus kita praktekkan apa yang tadi disampaikan. Adakah sholat tobat? Semua sholat adalah tobat. Jadi sebetulnya tidak ada yang khusus terkait dengan tobat ini karena semua sholat adalah tobat. Dari bacaan sholat dari awal sampai akhir itu sudah tobat. Ya, itu sudah tobat.